Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam serta pencipta langit dan bumi. Dan juga sholawat untuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk cinta dan penghormatan kita kepada beliau. Dalam kalender Islam ada 12 bulan Hijriyah yang dimulai dengan bulan Muharram dan berakhir dengan bulan Zulhijjah. Nah, di antara bulan-bulan tersebut, selain bulan Ramadan yang dikenal sebagai bulan paling mulia, terdapat 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dikenal sebagai Ashhurul Hurum. Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat ke-36. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan, sebagaimana ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram, itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu padanya, dan pergilah orang-orang musyrik semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Nah, 4 bulan tersebut adalah Muharram, Rajab, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW melalui hadisnya. Sesungguhnya waktu telah berputar sebagaimana mestinya. Hal itu ditetapkan pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Dalam setahun ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan yang mulia. 3 darinya berturut-turut, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab, yang diagungkan Bani Mudlar antara Jumadil Tsani dan Sa'ban. Hadis riwayat Bukhari. Nah, sekarang di sini kita akan masuk kepada penjelasan mengenai keutamaan dan amalan setiap bulan yang mulia itu. Disertai juga nanti akan ada hadis dan ayat Al-Quran yang relevan. Kita bahas pertama dari bulan Muharram terlebih dahulu. Jadi untuk keutamaannya, bulan Allah itu dikenal sebagai Syahrullah atau bulannya Allah. Nah, terus untuk keutamaan yang kedua itu adalah hari Asyura atau 10 Muharram, hari yang sangat sekali dimuliakan sekali. Hadis dan ayat Al-Quran yang relevan itu ada di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat ke-36 yang tadi kita sudah bacakan artinya. Terus untuk hadis, Rasulullah pernah bersabda, puasa pada hari Asyura menghapuskan dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim. Nah, di sini kita akan berikan 3 contoh amalan yang bisa kalian lakukan. Yang pertama adalah puasa Asyura atau di 10 Muharram. Nah, berpuasa pada hari Asyura untuk menghapuskan dosa setahun yang lalu. Nah, terus untuk contoh yang kedua itu puasa Tasyu'a. Nah, di sini bisa di 9 Muharram. Disunahkan berpuasa sehari sebelum Asyura untuk membedakan dari tradisi Yahudi. Terus untuk contoh amalan yang ketiga, kalian juga bisa memperbanyak zikir dan istighfar, mengingat Allah dan memohon ampunannya. Nah, sekarang di sini kita akan lanjut ke bulan yang kedua atau bulan Rajab. Nah, untuk keutamaannya, salah satu bulan haram, jadi bulan dimana yang dilarang sekali untuk berperang. Terus untuk keutamaan yang kedua, terjadinya Isra Mi'raj, jadi peristiwa penting dalam sejarah Islam atau perintah sholat 5 waktu pada bulan Rajab dahulu gitu ya. Sekarang kita akan langsung masuk kepada contoh amalan yang bisa dilakukan di bulan Rajab ini. Yang pertama tentunya puasa sunnah, bisa Senin Kemis atau mungkin puasa Daud. Nah, disunahkan berpuasa pada bulan ini. Terus untuk contoh yang kedua, mungkin bisa memperbanyak zikir dan juga istighfar, mengingat Allah dan memohon ampunannya. Nah, terus untuk contoh amalan yang ketiga, kalian juga bisa melakukan amalan kebaikan yang lebih banyak seperti bersedekah, membaca Al-Quran, terus melakukan sholat-sholat sunnah. Nah, sekarang kita akan lanjut ke bulan yang ketiga, yaitu Zulqa'dah. Nah, untuk keutamaannya, salah satu bulan haram, ya bulan dimana dilarangnya juga berperang. Terus untuk keutamaan yang kedua, persiapan haji. Nah, bulan persiapan untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, sekarang kita akan coba masuk atau menjelaskan mengenai contoh-contoh amalan yang bisa kalian lakukan, yaitu memperbanyak ibadah dan amal soleh seperti membaca Al-Quran, berzikir, dan juga bersedekah. Terus untuk contoh yang kedua, persiapan untuk melakukan ibadah haji. Nah, mempersiapkan diri secara fisik, mental, dan spiritual bagi yang akan menunaikan ibadah haji. Nah, terus untuk contoh amalan yang ketiga, sholat sunnah. Jadi menambah jumlah sholat sunnah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya sebelumnya belum pernah sholat qobliyah dan badiah, coba ditambahkan lagi. Terus belum pernah sholat duha atau sholat malam, coba dilakukan pada bulan-bulan tersebut. Atau mungkin membiasakan diri di bulan itu juga boleh-boleh saja. Hal itu bisa dilakukan semacam terapi lagi. Jadi ketika nanti ada bulan-bulan selanjutnya, nah kalian bisa sudah terbiasa. Nah, sekarang kita akan lanjut kepada bulan Zulhijjah. Nah, keutamaannya itu tentunya bulan ibadah haji, di mana bulan ini ya ibadah haji tentunya dilaksanakan.
Terus untuk keutamaan yang kedua, hari Arafah atau di 9 Zulhijjah. Hari yang sangat mulia sekali dan banyak sekali keutamaannya. Nah, mungkin nanti kalau ada kesempatan kita akan bahas lebih detail di video selanjutnya. Terus untuk keutamaan yang ketiga, hari raya Idul Adha di 10 Zulhijjah. Jadi hari raya kurban. Nah, ibadah kurban juga sangat banyak sekali keutamaan dan manfaat yang bisa kita rasakan. Hal ini juga berdasarkan firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat ke-34. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban, supaya mereka menyebutkan nama Allah terhadap binatang ternak yang telah dirizkikan Allah kepada mereka. Terus untuk hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga Rasulullah pernah bersabda, puasa hari Arafah, aku berharap kepada Allah dapat menghapuskan dosa tahun sebelumnya dan tahun sesudahnya. Nah, di sini ada beberapa contoh amalan yang mungkin bisa kalian praktekkan. Yang pertama, puasa Arafah di 9 Zulhijjah. Berpuasa pada hari Arafah untuk menghapuskan dosa tahun sebelumnya dan tahun sesudahnya. Nah, terus untuk contoh yang kedua, bisa menyembelih hewan kurban. Pada hari raya Idul Adha atau di 10 Zulhijjah, disunahkan menyembelih hewan kurban. Bahkan ada beberapa pendapat ulama yang mengharamkan jika kalian mampu dan tidak mengikuti kurban atau tidak berkurban. Terus untuk contoh amalan yang ketiga, kalian bisa memperbanyak doa dan zikir, terutama pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini, yang sangat dianjurkan untuk meningkatkan ibadah. Nah, itulah 4 bulan yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah bulan Ramadan. Nah, dengan memahami keutamaan dan menjalankan amalan-amalan di bulan-bulan mulia ini, kita dapat meraih pahala dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah menyimak. Silahkan kirim dukungan kalian dengan klik tombol like, subscribe channel ini, dan bagikan juga ke teman-teman kalian. Semoga dengan membagikan itu kalian bisa mendapatkan pahala jariah dari video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.